Sorry. Oh, mana di sana S1? S1. Oh, jurusan Bisnis internasional. Kenapa akhirnya memutuskan S1-nya di Cina? Awalnya benar-benar coba-coba, iseng. Karena sebenarnya kan Aing SMK dulu pelayaran. Ya. Pelayaran sudah sempat kapal juga, cuman ada momen senior Aing datang lah, dia memang sudah kuliah di Cina. Pas balik ke Indo cerita, lu mau kuliah nggak? Sini ayo, kalau mau kuliah ikut ke Cina, mumpung beasiswa apa segala gini. Ya kembali lagi awalnya kayak kerja mulu capek deh. Cobalah kapan lagi hitungannya ke Cina yang bakal tetap lama di luar negeri, walaupun konteksnya belajar bukan jalan-jalan. Oke. Iseng lah, coba tanya-tanya daftarnya apa segala, les bahasa sudah ikut. Cuman kok makin lama kayak anjing ini susah banget ya, kayak otak gue nih nggak sanggup gitu. Tapi tetap lanjutin sampai berapa kali memang nggak naik semester waktu les. Tapi waktu les kan ada semesterannya juga, sempat nggak naik. Les bahasanya apa? Les bahasa okay. Itu ada tetap semesteran gitu. Nggak naik gara-gara ya bolos apa segala, terus nggak masuk di otak kan. Tapi tetap maksain lanjut sampai akhirnya keterima di kampus. Lebih ke capek les, nanya lah ke admin, ke pengurusnya, ada kampus nggak yang buka? Kalau misalnya ada, Aing mau daftar aja, sudah berhenti les langsung daftar aja. Akhirnya ada, ditawarin, coba daftar. Itu tuh tapi lesnya masih di Indo kah atau di Lesnya di Indo, lesnya kemarin tuh di Surabaya. Di Surabaya, terus ya tadi lanjut sudah daftar, ikut tes, akhirnya sudah jalan berapa kali tes, keterima, dan beasiswa berangkat. Terus kayak mikir, anjing, beneran berangkat ini ya? Apalagi posisi lama di Indo kan, gue cuman belajar, maksudnya ngobrol Mandarin itu cuman ketika les. Keluar dari les kan otomatis beda bahasa Jawa lagi, bahasa Indonesia lagi sama teman-teman. Jadi kayak kurang pengalaman untuk ngobrol tuh kurang. Betul. Jadi pas sana kaget banget ngomong sama orang Cina nih. Contoh dong. Benar-benar nggak usah. Jangan. Ini kita panggilkan orang Cina sesungguhnya. Ini belum pernah diajak ngobrol bahasa Cina serius. Bahasa Mandarin belum pernah. Tunjukkan eksistensinya gitu. Iya, dia cuma nyanyi-nyanyi gitu doang. Ya tapi sebelum itu kayaknya obrolan ini menarik juga ya. Apa kita kontenin aja ya? Gas kita kontenin. Apa kita kontenin aja ya? Gas. 3 menit tuh. Mandarinnya gimana? Lanjutin bahasa Mandarinnya. Coba ada berdialog dulu gitu. She gitu atau apalah gitu. Gini. Saya disclaimer dulu ya. Memang saya keturunan dari bangsa. Oh, bangsa. Memang saya keturunan Chinese. Tapi saya tidak dididik untuk belajar bahasa itu. Mungkin sering mendengarkan orang tua saya menggunakan bahasa Mandarin, cuman nggak bisa ngebalesnya. Nah, ya, yang spesial dari malam ini kita panggilkan orang tua. Bapak saya. Sebelum perkenalan bapaknya dia aja pernah ngomong bahasa Chinese. Salah. Orang tahu tuh bahasa-bahasa yang sehari-hari aja, kayak misalkan buah-buahan kadang-kadang disebut pakai bahasa Mandarin, kayak semangka itu suiku di sana tuh. Nah, itu dia. Suika, betul. Karena sebenarnya Jepang dan Mandarin itu mirip-mirip, dan Korea. Iya, dan Korea. Ya paling yang sering saya sebutin sih udah. Tapi kalau misalkan sama yang ke toko-toko gitu, gak sih kita bilang kamsha. Ya. Itu. Bedanya apa tuh? Nah, itu tuh bahasa dialek ya. Mungkin lebih ke bahasa daerah dan kebiasaan yang sudah ke Indo gitu. Kan kembali lagi Cina pun ya 11-12 kayak Indo. Per daerah pun ada mereka punya bahasa daerah masing-masing lagi. Oke. Kalau nggak salah ada hubungannya sama ya dinasti Konghu gitu kalau nggak salah ya. Karena kan kebanyakan dari zaman-zaman itu yang ke Indonesia tuh dari dinasti Konghu. Ya orang lebih kayak gitulah. Lebu. Kita kembali lagi ke Jawa. Tadi kan pendidikan di sana tuh ya. Seberapa menarik akhirnya setelah Anda datang ke Cina belajar di sana? Menarik dalam hal ada emang perbedaan antara Indo dan Cina dalam hal belajar. Karena yang gue alamin waktu di Cina,
untuk belajar itu walaupun seketat itu dari masalah waktu dan absensi, PR dan sebagainya macam, tapi ketika kita belajar dengan dosennya atau siapapun itu terasa lebih bagi gue menyenangkan. Mungkin karena hal baru, bahasa baru yang belum pernah gue dengar gitu-gitu. Jadi bagi gue kayak asik juga ternyata. Walaupun belajar itu karena merasa udah terlanjur nyebur. Oh, oke. Maksudnya sudah terlanjur berangkat, Iya, tiba-tiba udah kalau di misalnya sana. balik atau apa kan kayak sayang banget, Buang-buang. udah terlanjur nyebur. Udah bikin paspor. Iya. Udah berangkat, udah kayak gaya-gayaan tuh zaman dulu, story-story pamer sini. Saya kemungkinan besar abis itu udah nggak ada story lain. Udah nggak ada sempet tuh, udah nggak mungkin. Rambut udah dibotakin ininya kan. Shaolin lagi tuh. Dibikin letik hitam. Kayak krilin. Kuliah Shaolin. Itu banyak yang menarik tuh dari segi pembelajaran mereka juga dalam mengajar murid, terutama benar-benar gue nggak tahu ya, mungkin di Indonesia ada, tapi yang lebih sering gue pribadi dengar tuh belajar di Indonesia tuh kayak lu mau belajar ya udah belajar, enggak silakan suka-suka kalian. Oh, itu di perkuliahan khususnya ya? Ya di Tuh, kuliah kayak gitu. gitu. Itu yang gue Oke. dengar kalau di Indo, walaupun belum ngerasain, tapi lebih sering dengar gitu. Kalau di Cina kami ini benar-benar Harus bener menerangkan, terus ditanya ya lu mau kalau nggak harus bisa benar-benar dikasih tahu, oh ini gini, nanti gini caranya, benar-benar harus bisa. Kalau jadi kita keluar dari kelas hari itu tuh benar-benar ilmu masuk, Oke. bukan sekedar masuk absensi, dengerin orang ngomong udah keluar. Ini kan orang pernah lihat tuh ada di film-film. You are apple of my eye. Iya, dia mau my eye. ngayai. Itu mereka kan, tapi kan mereka SMA tuh kan. Iya. Tapi mereka tuh kayak di sekolahnya tuh habis belajar nih, sesi belajar beres, ada sesi belajar lagi malam-malam. Itu di perkuliahan juga ada nggak? Ada. Itu lebih ke mandiri, maksudnya Iya. kayak kalau mau biasa janjian sama Nu itu kebanyakan sama teman-teman atau ada dosen pun yang mau nyempatin waktu tuh, kadang ada juga dosen ikut ngajarin memang. Oh, Iya. di luar jam pekerjaan dia? Iya. Gel. Wow. Di sini mah gak ada duitnya makanya gak mau. Bahkan yang bagi gua Di sini mah malam juga udah nggak dibuka sekolah. iya. Nah itu diajarin sama dosennya lagi. Iya. Tapi ya lebih sering anggaplah 10 kali belajar ya, paling cuma sekali lah. Iya, biasanya kayak emang dipakai. benar-benar fokus ke mata pelajaran tertentu aja kan. Kalau kami kan yang luar Cina tuh lebih, kalau gua lebih banyak punya teman yang memang lokal. Tujuan gua tuh ya biar gua belajar Bahasa lebih lagi. enak, belajar bahasanya lebih enak, karena yang orang-orang lokal ini perlukan untuk di kuliahan itu mereka dipaksa untuk bisa bahasa Inggris. Oke. Nice. Karena di Cina kan salah satu negara yang nggak terlalu Pandai. gimana dengan bahasa asing. Ya. Maksudnya mereka sudah fokus bahasa mereka aja. Mandiri. Jadi kayak tukaran gitu, gua belajar sama dia bahasa Mandarin, gua ngajarin dia bahasa Inggris Yes. buat dia gitu. Jadi malam kan belajar gitu-gitu. Ya memang Bo juga dulu pernah. Bo juga dulu pernah. Ya kan bahasa orang sini gitu, campur sama Sunda. Kamarinya tadi tuh. Aneh sih gitu. Nggak, maksudnya kalau kita bandingin sama pendidikan di sini agak lumayan apa ya, di sini tuh lebih ke masa bodoh gitu. Bukan masa bodoh dia gak peduli ya, tapi lebih ke feedbacknya tuh yang diutamakan di situ ya. Yang orang rasakan kayak gitu sih waktu kuliah di sini tuh. Lu mau belajar ya sok belajar, enggak. Yang pasti nilai mah tanggung sendiri. Dan yang pasti bulanan lu tetap harus bayar itu, Nah, itu SPP dia. gitu-gitu. Itu dia. Itu di Indo. Tidak ada tanggung jawab sama Jadi sekali. urusan Ya. perduitan dengan urusan belajar tuh literally kok harusnya yang di Cina nggak sih yang dipisah? Jadi saya tidak berpikir tentang duit karena saya guru, ya saya mengajari Anda gitu. Iya. Nah, ya. Sementara kalau di sini tuh ya memang karena harus sisi dari segi ekonomi
ya mau kamu Iya, itu dikejar kan masalah duit kan. Iya. Tapi karena itu yang jadi beban ya, makanya untuk mengajar pun jadi Iya. agak bersinggungan dengan Iya, itu. iya, Dan iya. emang di sana juga kayak emang beban pengajar tuh kayak lebih berasa ya daripada di Indo. Apalagi di Jepang ya. Betul. Kayak emang panggilan sensei sama sensei itu maneh bahkan diri maneh sendiri aja yang emang ngajar itu nggak bisa nyebut diri maneh sendiri sensei. Benar nggak? Oh. Ada sebutannya. Saya tuh gelar Mm-mm. kayak mana apa ada Jadi itu tuh sebutan untuk orang lain ke maneh, bukan Yang untuk ahli. maneh ke misalkan manga kan orang bilang ada sensei tuh kayak ada sensei pakai gelar sensei padahal dia bukan guru. Ya, ya. Terus ada Isha tuh apa? Dokter dipanggilnya sensei. Oh. Kayak gitu. Jadi gelar dia emang kayak Kehormatan. tokoh bukan tokoh apa intelektual lah. Iya, itu ahli, ahli gitu lah. dia emang kayak udah bakatnya udah emang peak di ininya lah. expert di bidangnya. Expert kopi kayak expert di bidang. Ada satu hal sebenarnya yang kemarin orang sempat pikirkan itu mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Kayaknya tuh kalau misalnya kita mau memperbaiki pendidikan Indonesia, emang tadi harus dari akarnya menurut orang. Atau pilihan yang kedua adalah Gali dulu ya. gitu aja. apa udah dari digali dulu ya. Antara diperbaiki dari akar sistemnya atau menurut orang pribadi ini ya, Nanam ubi. antara diperbaiki dari akar sistemnya atau orangnya sendiri, individunya sendiri yang harus mau Ya. bergerak untuk belajar gitu ya. Menurut orang sih itu. Cuma masalahnya kalau kita apa namanya ini? Menggunakan cara yang kedua. Ya betul. Berpatokan pada cara yang kedua kayaknya susah nggak sih, lebih susah daripada memperbaiki sistem di akarnya nggak sih? Dibilang susah, Iya, lebih memang. ke susah nyari caranya untuk supaya bisa memahami pelajaran Nah tersebut. itu. Makanya menurut orang sistem Hmm. yang dulu Aing rasakan ya, nggak tahu sekarang. Mungkin sekarang katanya mah masih melakukan hal yang kurang lebih sama, yaitu adalah templating. Itu yang sempat orang mikirkan kemarin tuh ya. Jadi dari mana STK, nggak tahu ya kalau TK ya. Mungkin anggaplah dari SD, SD SMP, aja, SD. SMA tuh kayaknya templating terus gitu ya. Belajarnya tuh ya. Maksudnya templating tuh gimana nih? Kayak mana datang ke sekolah, mana dengarkan guru mengajar, Oke. pulang kerjain tugas, udah gitu aja ya. Hmm. Jadi apalagi yang jadi masalah itu seperti gini, setiap siswa harus bukan dipaksa ya, diharuskan mempelajari semua Bidang. materi pelajaran dan minimal menguasai itu supaya tidak di bawah KM. Oke. Sementara ini bertolak belakang dengan manusia itu gak ada yang sempurna Ya, bisa memahami semua materi. Oke. Sementara- kita aja ada di Wes. bawah KKM. Sementara gurunya aja belum tentu bisa memahami semua Ya. materi. Nah itu ya Betul. jadi problem di otak orang Tapi tuh. ya guru kita pun dulu waktu kita lulus itu kan sempat berubah ngajar Jadi apa? dari yang misalkan tadi ngajar ekonomi tiba-tiba entah ngapa di rolling jadi disuruh ngajar geografi. Oh, SD. padahal itu Sempat ada sistem itu. Sempat ada sistem itu. Oh gitu ya. padahal itu dua hal yang agak lumayan jauh ya. Yes. Lo bisa Nah itu gak ngerti itu emang dari sistem pendidikan kita yang emang sangat-sangat percobaan sekali. Percobaan. Percobaan. nggak atau dia punya gelar ini. Bisa jadi. Ya, Tapi makanya enggak deh. sama rata. Dipaksa semua guru tuh Harus bisa. Saya emang mempelajari materi. karena orang pernah punya teman nggak tahu SD nggak tahu SMP ya, mereka tuh selama 1 tahun dari satu SMP kita tahu satu SD yang lupa, wali kelas dan guru pengajar itu akan selalu sama. Jadi ketika mereka berangkat jam 7 sampai jam 12 tuh oke, mata kuliahnya ganti gitu, pelajaran ganti tapi dengan guru yang sama. Joy. Berarti kan di situ kan dipaksa untuk guru mengerti semua pelajaran kan. Iya. Cuma mungkin kayaknya itu terjadi hanya di SD dan SMP kayaknya. Nah, Yang di mana kan juga. SMA. Aja SMA orang itu. oh Iya, iya, bahkan di SMA, di SMK gua kan kali ini lagi dibuka karena terutama di Kalimantan tempat yang berasal lagi banyak lah pabrik-pabrik yang dipunya atau dibos-bosin sama Cina. Jadi di SMK Ing tuh lagi buka pelajaran bahasa Mandarin. Oke. Karena kembali lagi apa ya, yang sering terjadi lah di Indonesia, gaji guru atau apapun itu nggak ada
guru yang benar-benar bisa Mandarin yang mendaftar. Karena buat kami, terutama yang belajar Mandarin kan cukup apa ya, bisa dibilang biaya yang kami keluarkan untuk belajar tuh bisa dibilang gila-gilaan lah. Ya, gede lah. Terus ditawarin misal gaji yang ala kadarnya, jadi kayak buat kami yang kayaknya kalau gua kerja sebagai translator lebih better deh daripada jadi guru. Nah, akhirnya kan nggak ada. Sekarang guru Mandarinnya itu dari guru agama. Berbanding terbalik. Guru agama disuruh ngajar Mandarin. Dari awal dia udah punya basic. Nggak ada. Wow, keren. Oh, benar-benar dididik aja. Iya, jadi kebetulan kan adik kami kan sekolah di sana juga. Cerita lah. Bahkan untuk PR atau waktu dalam kelas itu lebih sering diputarkan YouTube. Oke. Literally YouTube. Karena ya kembali lagi basicnya guru ini Dia agama. juga nggak menguasai hal itu ya. Guru agama tapi disuruh paksa karena nggak ada guru sampai saat ini dipaksa untuk ngajar Mandarin. Sebegininya nih belajar di sini nih. Kayak Ya maksudnya bukan perbandingan apa ya? Cocokologi. Supaya seimbang. Jadi Oke. mungkin murid harus belajar semua materi, jadi guru Guru juga juga. harus. Nah, coba orang tuh gini, opininya kan, ini saya opini dari Red ya, jadi bukan opini saya pribadi, tapi saya coba kebukakan seakan-akan saya Ajay. Oke. Nah, opininya itu kan gini, kalau misalkan stigmanya di masyarakat adalah ketika mana nilainya di bawah KKM, berarti mana itu bodoh. Kalau mana bodoh, masa depan mana jelek. Padahal kan realitanya nggak seperti itu. Nggak semua orang yang di sekolah waktu SD, SMP, SMA nilainya di bawah KKM itu bukan menjadi orang yang masa depannya buruk kan. Betul. Iya. Jadi pemerintah kan. Oh, jadi DPR dia. Iya. Awalnya cuma main go. Oh, ternyata aing tuh nanti jadi DPR, guys. Nah, kan lulus bahasa Saya di Jepang. bawah-bawah KKM. Masih lebih baik lah dari dia. Iya. Oke. Nah, cuma kan yang jadi permasalahannya kan bukan karena bukan cuman karena si anaknya ini tidak bisa memahami suatu materi, Betul. ataupun bukan karena dia malas ngerjain itu, tapi ketika tadi itu apalagi ini anak kecil gitu SD disuruh memahami semua materi, harus jenius apa dia gitu. Betul. Kenapa tidak si sistem sekolahnya itu dipikirkan supaya oke, kita kasih semua materi, saya mau belajar yang mana, bagusnya dia di mana, itu yang kita push supaya dia kedepannya tuh menguasai hal yang memang dia kuat di situ gitu. Nah, itu juga yang orang lihat juga dari sekolah-sekolah di luar, kayak ya contohnya Korea lah. Di Jepang juga harusnya tuh ada. Jadi emang dari mereka tuh ada yang segi akademis, ada yang segi dari apa? Olahraga tuh sebutannya Seni. non akademis ya, Iya. non akademis. Iya. Yang lain-lain berarti musik dan segala macam. Nah, itu tuh ada di mereka. Jadi emang benar-benar passionnya anak ini mau kemana. Oke, IPA IPS lah ya kalau di kita mah. Jadi kayak misalkan kalau non akademis nih, tetap ikut pembelajaran, tapi nilai dan segala macamnya yang nggak diinin. Jadi Nggak bukan dituntutin. ketentuan mereka untuk lulus. Gak dibebankan. Ya nggak dibebankan untuk mereka lulus dari akademis itu. Sebenarnya di sini juga ada ya kayak prestasi non akademik itu kan sebenarnya. Ya itu tapi itu kan tapi bukan hal yang Wajib kan itu hanya nilai tetap plus kan. akademis kan tetap harus jalan itu kan. ya, bahasanya tuh saya pernah dengar dulu teman Bu itu dulu pernah dia Kenapa kayak, Bu? kayak gitu Tiba-tiba wow lagi dari saya. Padahal udah bagus saya. dia punya prestasi akademik lah di sekolahnya, jadi sering-sering ikut turnamen segala macam. Iya. Tapi tetap si guru tuh bilang bahwa walaupun kamu punya prestasi akademik, tapi kan tugas kamu di sekolah itu adalah belajar. Nah, itu. Jadi jangan lupakan juga belajar itu. Jadi jatuhnya Tetap malah nambah beban gak sih? ya balik-balik lagi jadinya. Mungkin menyelesaikan poinnya tadi itu dia harus diarahkan ke apa yang dia kuasai, tapi malah jadi nambah beban lagi, jadi 3 loh. Udah mah dia harus menguasai materi yang paling dia kuat, harus menguasai semua materinya juga, sama harus Mengejar nilai akademisnya. non akademiknya kan jadi 3 ya beratnya. Itu yang jadi dilema yang sempat orang baca-baca di internet kayak gitu. Itu termasuk dilema sih jatuhnya, karena kan mungkin meskipun sebenarnya tujuan sekolah adalah untuk belajar, cuman kan kembali lagi kan kalau memang tujuan untuk belajar, kenapa nggak dibagi aja yang itu menurut Mane kan, ada akademis ada non akademis kan. Ketika Mane fokus di akademis ya non akademis Mane ya jangan nggak usah jadi beban Yes. tanggungan Mane kan sebagai Yes. nilai KKM itu. Yes.
Sedangkan kalau misalkan di sini kan dipaksa tetap, kalau kewajibannya akademis ya akademis, mau non akademis mana bagus juga, kalau akademisnya jelek mah buat apa gitu kan. Tapi sebenarnya ada satu lagi opini yang dimana arahnya tuh bukan ke yang non akademis, tapi maksudnya dari opini ini adalah intinya kenapa nggak sekolah sistem sekolah itu memusatkan Oke. memusatkan si siswanya itu ke satu bidang yang emang dia materi. kuasai. Jadi bukan bidangnya itu bukan antara non akademis dan akademis, tapi Iya, bidang materinya. Jatuhnya mungkin lebih ke seperti jurusan di kampus. iya, iya, iya. Bagaimana menurut Anda? Menurut Nimen semua bagaimana? Nimen tuh. Kalian. Ini kamu, kalau tawa kamu, men jadi kalian. Ah. Kalau wo saya, kalau woman kita. Bukan perempuan. Pretty woman. Kalau Iya. kalau dia, kalau tambahin Taman. Mereka. Mereka ya. Bukan itu. Yang ada pohon-pohon rumput-rumput. Taman. Saya kirim juga Anda ke taman Firdaus. Kirain taman makam pahlawan. saya bawa Anda ke Taman Cina. Kampus Cina. Saya hari. Can't touch me on. Nyanyiin lagu itu deh biar dia nggak dinyanyiin lagi. Liriknya soalnya masih salah-salah deh. Ayo coba tadi, menurut Anda bagaimana opini itu? Kalau misalkan Si sekolah tuh dibikin seperti kampus, jadi ada jurusannya gitu. Kalau Kalau sekarang dulu- kan cuman ada IPA IPS bahasa doang kan. Kalau dulu di SMP Aing tuh entah sekarang masih melakukan hal yang sama atau udah memulai kurikulum yang baru. Jadi dulu waktu zamannya orang sebelum di SMA tuh udah dijalanin duluan sistem moving class. Jadi itu emang ngarahnya tuh ke sana. Nah, jadi pelan-pelan ngubah ke arah kayak emang mau ngikutin ke perkuliahan. Nah, cuman nggak tahu tuh karena udah lulus dan emang nggak pernah sana lagi. Jadi orang nggak tahu tuh di sana tuh sekarang emang apakah benar-benar dijadikan seperti perkuliahan kah atau emang masih ya emang jalannya sistemnya moving class dengan kelasnya pelajaran ini pelajarannya cuman ya kelasnya pindah-pindah. Tapi itu Jangan bukannya lebih ke jadi SMK nggak sih? Betul. Kalau Kan kayak lebih gitu sekalian ada SMK. SMK kan kurang lebih gitu. Nah, Tapi kalau Jadi- di Indonesia tuh stigmanya SMK tuh cuman biar habis SMA tuh langsung Nah, kerja. Nah, Ya. sebenarnya opini yang tadi itu, maksudnya si sekolah sistem yang dibikin kayak jurusan itu adalah sejak SD. Karena yang tadi permasalahannya kan adalah anak sekecil itu berkelahi dengan semua mata pelajaran. Oke. Itu. Tapi kalau misalkan dari SD kan gimana kita bisa tahu bahwa nilai plus kita di situ? Iya. Nah, itu yang jadi dilema aing memikirkan kemarin itu aing bawa kesini supaya kita bersama-sama ya. Untuk beberapa anak mungkin ada yang memang sudah terlihat bakatnya dari kecil. Ya. Betul. Cuman kan nggak bakal semuanya gitu loh. Iya sih. Susah kalau Iya, dari iya. SD emang. SMP lah bisa kami. Kalau kata orang mah ya, sistem yang pernah yang jalani itu udah bagus sebenarnya. Enggak apa-apa semua apa Mata si mata pelajaran. pelajaran dijalanin. Yang enggak ada di Indonesia tuh merata, anjing sekolah nggak merata, Betul. sekolah jelek, Iya, Materinya juga jelek, tidak merata. materinya Soalnya jelek. di materi kita tuh gak ada yang distandarisasi, ngerti gak? Iya. Jadi emang Kalau- beda sekolah pasti beda ajarannya. Oh, itu benar. Oh iya, Ya. iya, iya. Bahkan Jadi, buku. ai. Iya. Kalau mana nonton anime-anime kan kalau di Jepang lihat sama kok. Iya. Ada IPA, ada IPS, Betul. ada bahasa. Dan itu tuh sama, tapi yang beda di kita sama di luar kan ininya ya. Apa kayak kelas-kelas pada bagus. Iya. Yang mau olahraga, yang bisa mana tolol tapi jago olahraga ada Iya, gitu. itu yang kayak gitu kan. Dari sini mah enggak ada ya. Dan emang kalau di Jepang juga tuh SD tuh emang dipusatkan yang mana mencari tujuan mana. Ah, itu yang harusnya ya. Jadi emang benar-benar belajarlah se Tinggi langit. betul. Belajarlah sampai ke negeri Cina seperti James. Itu dia. Belajarlah ya benar, belajarlah sampai ke negeri Cina di Iya. Jepang tuh. Ayo, Bola ilmu minal bisi. Ayo tuh pernah nonton. Bener. Ayo pernah nonton ini aja. Panji. Petualang. Bukan. Ada lagi sekarang panjat tengkorak. Bukan. Panji Pragiwaksono. Oh, Oke. oke. Beda kan beda tuh. Iya, iya, yang botak. Botak. Botak dia. Iya botak. Aing dengernya botak. Woi. Astaga. Nah kan dia pindah ke New York, ke Iya. Amerika. Nah pas dia pindah ke sana tuh bareng keluarganya, anak-anaknya dimasukin ke sekolah negeri lah di sana, sekolah negeri di Amerika. Pas dites sama gurunya, ini anaknya pinter ya. Oke. Kok mana bisa tahu semua ini? Emang di Indonesia diajarinnya kayak gitu. Oh. Karena semua. Bahkan kaget. Iya.
Deh, terus sistem kita tuh udah bagus. Anjay. Lebih ke Iya, tapi kalau menurut Aing emang itunya apa? Kayak emang nggak diurusin aja nih. Iya. Sekarang guru-guru pun Aing tanya ke mana ya? Ada guru yang konyol nggak di sekolah mana? Banyak. Maksudnya dia gak peduli anjing. Yes. Iya, belajar aja sendiri anjing. Iya. Aing mau makan. orang mah nggak belajar nge-YouTube. Iya. Aing tuh Aing yang waktu SMA kerjaan Aing main basket. Gak ada yang alasannya SMK Jumatan tidur ya. Makan guru masuk buka pintu ngeliat pada tidur di belakang. Cuman nulisin di papan tulis tuh tugas di halaman ini. Iya. Kumpulin pas tanggal berapa gitu. Udah dia keluar lagi. Keluar Kami lagi. tidur tetap. Ada guru-guru di SMA orang juga PKM, setiap ulangan dikasih lah tuh kisi-kisinya, ulangannya hari H, kisi-kisinya juga ya, suruh dikasih waktu 1 jam pelajaran tuh ya buat kita catat aja tuh isi ulangannya, jawabannya apa aja, nanti pas ulangan beres. Disalin ulang. Memang ngasih jawaban. Iya. Emang ngasih jawaban nanti pokoknya anggap 1 sampai 5 itu jawabannya A, 6 sampai 10 B gitu. Iya. Memang Kayak gitu dikasih. Jadi sebenarnya sistemnya tuh secara tidak langsung hampir nggak 100% lah ya. Oke. Tapi sudah bagus lah ya. Cuman kayaknya Ya, enggak. penerapannya aja ya. Enggak salah-salah banget sih sebenarnya. Iya. Berarti yang salah adalah yang ngurus. Betul. Kita kontenir. Astagfirullah, tadi kalian ngomongin apa itu? Astagfirullah, nyalahin siapa tadi kalian? Sistem. Fahri Sistem ya? Sistem. Sistem ya, nyalahin sistem ya? Smile. Sistem. Waduh. S-nya apa? Hari ini, aduh. Cing bagus itu yang bagus. Astagfirullah, Udah lama meme itu nggak keluar ya, dikeluarin lagi gara-gara dia. Keren. Astagfirullah. Padahal surprise juga dia udah masuk tuh. Ya. Betul. Lanjut. Jadi ini kopi walaupun dingin bikin gerah aja. Oh, emang kenapa? Americano. Americano dingin tapi gerah aja. Mungkin karena kan kopi kan belum nyerang lambung tuh, apalagi kalau misal belum makan. iya. Bersih. Asam lambungnya naik ya. Mungkin. Ya, apalagi kita membicarakan tentang pendidikan kan Iya, kayak agak loh. mana gitu. Bahasan berat gitu loh pendidikan. Ya tapi saking parahnya pendidikan di sini ya, di Indonesia ya. Sampai sekarang tuh kerasa banget yang namanya murid-murid SMA apalagi yang emang bener-bener saking emang kayak dibiarkan untuk ya udah sekolah aja, saking ditinggalnya sekarang tuh ya emang bener-bener hitungan atau ya materi-materi dasarnya nggak ada yang mas. Nah, yang orang pertanyaan tuh gini, kan banyak tuh ya konten-konten kayak gitu yang kayak anak SMA ditanya Iya. matematika simpel aja ini susah. Betul. Iya. Yang orang bingung tuh gini, apakah itu jadi di beberapa orang aja tapi karena konten itu yang paling gampang menarik perhatian orang, jadi lebih banyak hal seperti itu yang muncul di permukaan, atau memang karena tadi si Rio bilang, ngerti nggak sekarang? Iya. Saking tidak meratanya. Yang kita bertanya. Itu yang pertanyakan nih. Karena waktu itu kita kalau nggak salah pernah ngebahas tentang kenapa anak SMA tuh nggak bisa baca jam dinding. Yes. Tahu kan? Iya. Yes. Ya. Nah di situ tuh orang coba bertanya ke bapak orang kan. Menurut Bapak bertanya menurut bapak itu gini, Aing tanya kan kenapa Pakai kalau bahasa Jepang misalkan Enggak dong. pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Toji Jepang. mah Nani gitu. Tosan. Enggak. Si. Otosan. Lanjut. Ya jadi kata bapak orang tuh sebenarnya simpelnya kayak gini, kayak mungkin orang tuanya tuh belum udah melewati masa di mana jam dinding itu sudah bukan menjadi barang yang umum, barang yang diperlukan. Sama halnya kayak sekarang TV ada tapi kan belum tentu ditonton gitu. Betul. Kayak gitu. Bapak orang tuh biasanya kayak gitu. Mungkin ya keluarganya udah keluarga yang sekarang udah pakai jam digital. Ketika melihat jam dinding nggak bisa ngebaca, ya mungkin lingkungan dia memang seperti itu. Sama halnya dengan orang ditanya balik kan, bisa nggak baca jam pasir? Yang nggak ada, iya, paling karena adanya jam dinding sekarang Iya, yang terkenal gitu. Dan Nah, emang itu. jam pasir tuh emang settingannya tuh entah emang dia tuh kan cuman ada yang 1 jam, ada yang Ya. itu doang kan patokannya tuh cuma di Pertama situ. itu, cuman ya yang anehnya tuh apakah lingkungan dia bener-bener semerata itu Iya, kah? betul. Nggak pakai jam dinding gitu. Iya. Enggak, tapi itu kan dipelajari, maksudnya masuk ke ini matematika kan? Iya, Masuk pelajaran. Harusnya. Itu Makanya yang itu saking tidak meratanya, saling tidak meratanya. saking tidak samanya pelajaran yang kita pelajari di Tahu jangan-jangan sekolah sekarang kita lagi belajar tentang
ngitung jam dinding itu? Harusnya enggak sih? Itu nggak ngerti ya, Itu soalnya kan maksudnya bagi kita gimana itu ya? hal dasar. Kayaknya sih Tapi lupa ya. waktu Coba. yang ini ya hal Mungkin dasarnya kalau aku masih ada yang tahu ya, Iya, yang anak SMA atau anak SMP sekarang, kalian tuh masih pelajari cara ngitung jam dinding Itu nggak sih? SD aja. Itu kan ada sudut-sudutnya tuh. Iya. Iya. Nah, Itu Soalnya dari jam dinding tuh kayak banyak hal yang kita bisa pelajari, gak cuman 5 menit dan menit-menit detik-detiknya doang, dari sudut-sudutnya juga kan bisa kita pelajari juga. Iya, ya. bahkan sebenarnya di perfilman kan dipakai kan. Itu ada musuh di arah jam 9. Iya, Ah. Kayak gitu kan. betul. Kalau misalkan ada pakai cewek jam- di jam 12. Iya, biasanya buat kode. Coba lihat tuh yang baju merah di arah jam gimana? 9. Oh, jam 9. Kalau yang tadi di arah jam berapa nih? Jam berapa ini aing berarti? Harus banget ya kita contohin nih. Jam 4, jam 4. Masalahnya kan kalau misalkan arah jam 6, ya jam saya digital, terus gimana? Enggak, arah jam 4. Oh, kok di saya bukan jam 4? Ada lagi 10, ada lagi yang lebih tolol. Arah jam 3 apa siang atau malam? Iya lagi. Anjir, arah jam 3 situ doang, enggak ada yang siang atau malam. Itu parah sih itu. Soalnya pertanyaan normal jam 3 orang atau jam 3 mana itu kan harusnya normal kan. Itu sering lah kalau cuma nanyanya itu. Sampai tadi jam 3 siang atau malam. Enggak, ternyata jam 3 WIB atau WIT. Oh, Itu. Kalau AM, kalau enggak PM kan. Iya, Digital baik. kan. nah maksud orang tuh orang kembali lagi nih ya ke apa yang orang pertanyakan nih. Oke. Yang dimana kalau memang misalkan kita diarahkan sejak dini untuk fokus ke dalam satu yang dikuasai, Oke. menurut orang belum tentu at the end mana bisa survive di bidang itu juga menurut orang ya. Oh iya. Karena masih banyak faktor yang membuat hal itu tuh bisa tergoyahkan. Apalagi kalau kita ngomongin masalah ekonomi. Iya. Oke. Contoh nih paling gampang, teman saya dia ada di bidang desain, yang dimana setahu orang ketika mana ada di bidang itu modal mana itu gak sedikit. Betul. Betul. Kalau modal mana hanya Untuk cat dan ini mah oke lah. seminimal-minimalnya paling Iya, murah iya. pensil dan kertas saja, kayaknya untuk merambah ke bidang yang lebih luas lagi, lingkungan yang lebih luas lagi di bidang seni agak sulit gitu ya. Jadi modalnya pun perlu gede tuh. Entah itu mana yang belajar menggunakan cat atau mungkin sekarang udah beralih ke dunia digital. Namanya juga apalagi kan desain sekarang- grafis kan. Betul, Iya. apalagi sekarang elektronik kayak mahal juga. Jadi menurut orang mengarahkan si siswa ke satu arah pun tidak menyelesaikan itu. Iya. Tapi setuju dengan yang tadi si Syahrul bilang ya. Kenapa di luar tuh bisa kayak gitu, tapi kita nggak bisa ya? betul lah ya. Kayak Oh, terang-terangan banget ya. Siapa nih? Terang-terangan banget ya. Itu ada anak-anak ini. anak-anak ini ya. Anak-anak ini. Memang anak-anak ini nih, aduh. Anak-anak Aduh, bikin ini, gerah ya, anak-anak Rul, ya. ini. Jadi kalau kata orang gimana ya? Dibiarkan dengan sistem yang seperti ini pun bukan hal yang buruk. Jadi tetap balikin lagi ke anaknya biar dia milih sendiri maunya kemana gitu. Tapi yang harusnya diperbaiki itu bukan sistemnya, bukan sistem tadi yang dijuruskan ya menurut orang, tapi adalah stigma di masyarakatnya itu bahwa gak semua siswa yang nilainya di bawah KKM di mata kuliah ini adalah orang yang bodoh gitu ya. Karena kan stigma yang paling besar yang selalu terjadi di Iya, SMA iya. itu adalah IPS adalah orang bodoh, Betul. IPA adalah orang yang pintar. Iya, Karena IPA Sastra nggak termasuk. Sastra beda lagi. Netral dia. Enggak, salah. Sastra menjauhi matematika itu doang. kayak gitu kan, stigma paling besar di sini kan. Iya. Itu sebenarnya harus diperbaiki kalau kata orang ya. Bener gak sih? Ya itu sedikit masuk akal sih menurut orang, karena dengan mana kayak gitu tuh, apalagi yang tadi kita masih bahas IPA IPS kan, padahal kan sebenarnya punya fokus masing-masing. Antara IPA mungkin anaknya padahal cuma bisa biologi, fisika, kimia goblok gitu kan. Iya. Tapi emang karena dia minat di biologi, Minat di dan biologi itu di makanya jurusan dia itu. makanya ambil IPA kan. Ada yang IPS emang karena mungkin hitung-hitungannya lemah makanya diambil IPS mungkin gitu kan. Tapi sosialnya juga ekonomi sama akuntansi Iya. Nah, Apalagi waktu itu kan belajarnya agama kan, jadi lebih fokus ke agama. Tapi bobroknya gak tau agama. Nah, yang bisa orang jelaskan adalah mungkin karena emang ini ranah agama kali ya. Jadi yang bidang yang Aldrin bilang tentang apakah harus baik atau enggak, ya cukup memenuhi aja. Misalkan nilai aing yang biologi di bawah KKM nih, ya udah mana push ya sampai KKM doang.
Gitu. Nggak dipaksa untuk jadi lebih bagus, enggak. Ya makanya ada sistem remedial. Betul. Tapi orang Mana di zaman sekarang masih ada remedial? Sekolah Semua? masih kayaknya. sekolah masih ada. Dia tahu ya kalau yang sekarang Iya. udah nggak pernah sekolah. Iya betul. Apa tadi lu? Apa? Apa negeri? Enggak, emang dulu mana dipaksa buat jadi bagus-bagus gitu. Enggak, maksudnya kan kalau misalkan tadi dibilang kamu di bawah KKM nih nggak bisa nih, jelek nih, berarti tandanya bodoh. Kalau ini enggak, emang syarat kelulusannya tuh di bidang agamanya. Sedangkan di bidang IPA atau IPS-nya Ya, itu akademisnya. hanya untuk membantu maneh buat ngambil kuliahnya mau kemana. Oke, Gitu. Bagus. Itu aja nggak tahu tuh kalau sekarang apakah masih ada remedial atau enggak. Tapi harusnya masih ada nggak sih? Harusnya masih ada sih. Harusnya ya. Maksudnya sampai di sistem kuliah pun masih ada yang namanya remedial gitu Betul, yang orang walaupun- rasain. Walaupun beda nama aja sebenarnya. Betul. Tes 2, tes 1, segala macam sama aja sebenarnya remedial kan? Intinya tetap ngulang. Iya. Ya, betul. Bedanya kalau sekolah kan dipaksa buat, ayolah jangan sampai ngulang lah. Betul. Iya. Jangan sampai telat kelas ya. Apa sih panggilannya? Turun kelas. Turun kelas. Gak naik kelas. Kan naik kelas. Kalau turun kelas itu aneh sih. Itu aneh sih. Orang tuh melompat kan. Jauh ya. Dia turun. Ini orang naik, dia turun ya berarti 2 tahun lagi tuh. Kasih Satu SMA berarti turun lagi jadi SMP ya. Iya sih. Kalau itu ada sistem gitu. turun kelas ya. Nggak usah sekolah anjing. Terus diceknya pas psikotes lagi. Wah, ini psikotesnya masih SMP nih. Enggak, tapi kayaknya asik ya. Maksudnya kalau lu pintar, Capek, oke, kita lompat anjir. kelas nih. Kalau misalkan lu goblok, lu turun kelas. Capek mau sekolah berapa tahun. Kalau lu sedang lu cuman tetap stay di kelas itu. Anjing. Itu asik gak sih? Kayak gitu sistemnya. Survival Ya, dong. cuma mana sombong aja. Ini sekolah mana bertingkat kan maksudnya. Oh, Jadi turun siap. kelas. Turun kelas. Ya, tadi di atas turun di bawah. Kastanya turun tuh ada. Ya lo itu kayak ini ya, kayak Classroom of the Elite ya. Bakat tes. Bakat totes. Bakat tes. Tapi kemarin di Cina sana masih nontonin anime? Hah? Masih nontonin anime? Nonton, Anime terkenal beneran. iya nonton sih nonton, tapi Platformnya gak yang Nah, Indo itu. kan? iya Iya kan? tetap pakai platform yang biasa, VPN. tapi VPN. Karena memang di Cina kan Punya platformnya sendiri. semua platform yang bukan buatan Cina keblok. Betul, itu. Bahkan bener. sesimpel WA, IG, YouTube, Iya. WA mereka punya WeChat, WeChat, WeChat. WeChat. IG juga Douyin. Iya, enggak IG ya WeChat itu bisa jadi IG juga Oh. di YouTube-nya di apa? WeChat di YouTube itu apa ya kemarin? Hiu. Gua nggak pakai sih, cuman memang benar-benar VPN. Emang lebih mudah pakai VPN. Heeh. Untungnya emang di sana masih diperbolehkan untuk menggunakan VPN ya. Iya. Jadi memang akses apa-apa tuh Terbatas. susah, terbatas. Tapi itu balik lagi baik untuk negaranya sendiri sebenarnya. Iya, makanya kadang gue mikir, mereka begini, tapi kalau mau dibandingkan dengan kita lah hitungannya di Indonesia yang bisa segala macam, kayaknya bagusan ini mereka lebih mensupport orang-orang negara mereka sendiri bikin ini Iya sih. untuk dinaikin di negara mereka daripada ngapain kita pakai punya orang-orang kita bisa kok bikin tuh. itu tuh keren sih. Itu mental ini ya, emang mental negara maju. Apalagi kalau Marvel Iya. tahu sekarang itu Cina sedikit lagi menuju ke produksi GPU-nya sendiri ya. Ya. Yang dimana yang itu sekarang tuh ranah GPU di dunia itu Masih dipegang monopoli oleh Nvidia dan Nvidia. AMD kan. Intel pun masuk ke sana tuh susah tuh. Sekarang Cina tuh ntar lagi katanya mau bikin sendiri, itu keren ya. Iya. Yang tadi si James bilang bahwa ngapain kita ngandelin orang lain kalau kita bisa bikin sendiri kan? Iya. Indonesia juga sama, kan harus ada keuntungan dulu tapi maksudnya ini berguna Ada kata nggak? sebelumnya dulu ya. Iya, ini berguna nggak buat masa depan gitu? Ada bikin keuntungan mobil itu. kan, kita udah bisa bikin Iya, mobil betul. kan. Anjay. kan ada kan yang mahasiswanya tuh udah bisa bikin mobil Listrik kan. ya. Dipakai nggak sih? Iya. Ya enggak, kan sudah hilang langsung nggak tahu kemana, cuman sekali doang itu. Akhirnya malah beli robot. Wow, itu mahal banget. Tapi robotnya Waktu demo nggak kepake. dipakai lagi. Ih, mahal kali. Sampai Iya, lo kalau dipakai, itu dipaling aja. Iya, Diambil itu aja. Dijarah.
Gak itu robotnya ngelawan juga gak bisa ya. Iya, Iya. makanya. Yang ada patah tuh robot berapa orang coy yang megang. Yang robot gogok kayak sama anjing orang masih galakan anjing orang udah. Iya. Paling itu anjing. Lucu. Sumpah tuh negara lucu banget. Gila. Negara siapa sih? Iya. Adalah Ada. banyak gitu story-nya. Mending ke Cina ya James. Ya. Buat yang mau ke Cina. Buat kalian tuh yang mau ke Jepang masih berusaha Aing Kalau ada jalannya Aing kita mau, anjing. kita mau ya. Jelas. kerja berarti ya. Oh, aing Jelas. kerja lah kerja. Si James juga mau ke Jepang juga kan? Betul. Ini makanya ya itu. Otak gue tuh kebagi anjing. Gua Bahasa Cina sama bahasa Jepang. kebagi banget. Wow. Susah Bahasa- kan belajarnya. Jangan ngomong pakai bahasa Indonesia berarti biar gak kebagi. Biasanya pakai bahasa Jepang kan. Enggak dia Tapi kan cuma gue tetap Mandarin juga buat kuliah. Oh, kuliah S2 tuh lanjut Mandarin lagi. Iya. Oh. Di kampus yang sama lanjut S2 tapi gue ngambil online Ke Jepang tuh jadi mau ngambil apa sebenarnya? Kerja ya. kerja. Kembali lagi gue tuh apa-apa S2 nya awalnya. tuh cuman online doang berarti. Iya. Gue kembali lagi apa-apa itu gue cuman modal iseng. Oh, Anjay. enak juga iseng ya. iseng yang menarik ya, berhadiah. Ya makanya maksudnya bagi gue kayak ya udahlah YOLO kalau berhasil alhamdulillah enggak ya mau gimana emang namanya juga perintis. ya tujuannya dari awal iseng. Asiknya. Yo, Mm-mm. dia lagi menjalani asik-asiknya. Iya, ini benar. Saya juga awalnya kesini iseng. Tahu-tahu jalannya terus sesuatu iseng sebenarnya. Perintis bisa. Betul. Emang perintis di situ asiknya. Balik lagi tuh. Iya. Jadi gimana? Ada pesan-pesan nggak nih yang mau ke Jepang nih? Mau pesan apa, guys? Berjuang lah. Gambar ya. Gambar. Gambarnya